baik badan, badan, dan juga lingkar kepala, itu ada acuan normal. Jadi ada acuan ideal, ada normal dan juga ideal. Kalau kita berbicara ideal, contoh, di bawah sini ada usianya lahir, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Seorang anak untuk yang berwarna pink ini berarti untuk berwarna untuk anak perempuan ya. Jadi seluruh anak perempuan yang usianya baru lahir 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya ini ada berat badan atau panjang badan atau lingkar kepala. Kalau di sini kita lagi bicara panjang badan, ada panjang badan atau tinggi yang ideal. Nah, berapa idealnya? Itu adalah yang ini. Jadi kalau mama pengen ideal nih, anak saya 1 tahun ideal nggak ya tingginya? Lihat ke grafik. Lihat yang warna hijau. Oke, nah di warna hijau ini kita tarik garis ke atas. Tek. Nah, sampai berpotongan dengan garis hijau. Ketika sudah berpotongan, kita tarik ke kanan. Nah, ini adalah cara melihat berapa tinggi yang ideal. Maka akan ketemu di sini 74. Jadi, anak 1 tahun 74 cm tinggi idealnya. Namun, pertanyaan, dok, anak saya 1 tahun tapi tingginya 70. Normal nggak, dok? Nah, ideal itu berbeda dengan normal. WHO membuat acuan normal tinggi badan. Jadi bukan 74 yang normal, 74 adalah ideal. Nah, untuk normal bagaimana? Normal tinggi badan anak itu dipengaruhi faktor lain selain usia. Salah satunya tinggi badan orang tua atau genetik, kemudian suku atau ras, karena ada suku atau ras Asia, ada ras Afrika, ras eh, Kaukasian. Nah, hal tersebut sangat mempengaruhi. Contoh, mama keturunan Amerika anaknya misalnya, atau keturunan Jepang, keturunan Afrika, itu pasti tingginya akan berbeda. Oleh karena itu, WHO membuat rekomendasi tinggi anak normal. Berapa tingginya? Nah, kalau melihat garis merah, mama di sini, ini adalah batas atas dan juga batas bawah. Artinya, seorang anak tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu pendek, dibatasi oleh garis merah ini. Nah, kita lihat 1 tahun, kalau kita teruskan tadi dari garis hijau, akan ketemu di batas atasnya nih. Lebih atas dari hijau, itu adalah batas atas. Kita tarik lagi ke kanan. Nah, batasnya adalah 79. Artinya, untuk anak 1 tahun, tingginya tidak boleh lebih dari 79. Dan batas bawahnya juga ada. Jadi ketika kita tarik garis ke atas, sebelum menemukan garis hijau, kita menemukan garis merah, kita tarik ke kanan. 69. Artinya anak 1 tahun akan tinggi normal ketika berat badannya minimal, tinggi badannya 69 sampai 79. Nah, di antara rentang tersebut adalah normal. Tapi balik lagi, seorang anak itu punya modal dasar. Apa modalnya? Modalnya adalah tinggi badan atau panjang badan ketika lahir. Kita lihat sekarang yang ada titik-titik ini. Seorang anak perempuan lahir ternyata tingginya 50 cm. Pada usia 1 bulan, dia naik tingginya 52. Usia 2 bulan naik 53. Usia 4 bulan naik. Nah, kalau Mama lihat di sini, tingginya memang naik, tapi bergeser dari yang seharusnya. Mama jika melihat garis hitam, merah, hijau, ini merupakan garis lurus yang tidak berpotongan. Ya, jadi garis hitam tidak akan pernah selamanya berpotongan dengan merah. Begitupun merah tidak akan berpotongan dengan hitam. Hijau begitupun dengan merah dan yang lainnya. Tidak akan pernah berpotongan. Artinya, ketika anak di tinggi 50, dia tidak boleh berpotongan dengan garis lain dan harus membuat garis sendiri yang sejajar dengan garis hijau, merah, dan juga hitam. Artinya dia harus tumbuh seperti ini. Nah, dok, kemudian bagaimana dengan anak saya? Dia memotong merah dan juga hitam. Nah, kita lihat merah ini berapa angkanya? Merah ternyata -2.
Ternyata untuk dedek si kecil yang lahir 50 cm dan tinggi badannya naik-naik namun tidak sesuai dengan target, ternyata setelah dilihat di bawah -2 SD, setelah dievaluasi, ternyata ini termasuk pendek dan didiagnosis bisa kemungkinan stunting. Jadi stunting itu selain pendek, dia juga mengalami penurunan berat badan dan mengalami perlambatan kenaikan tinggi badan seperti itu, ya. Oke, semoga dapat dipahami, ya. Oke. Selamat datang yang baru bergabung. Kemudian, nah ini saya ingin kebanyakan dari kita tidak akan mengerjakan sesuatu kalau itu nggak berfaedah buat mereka, ya. Jangankan mama deh, saya aja kalau misalnya bekerja tanpa digaji, kayaknya saya nggak akan kerja ya. Artinya kita akan ada tujuannya. Kita berangkat ke Bandung karena ada tujuannya. Oh, saya mau ke Bandung ke rumah nenek. Tapi kalau misalnya tidak ada tujuan, kayaknya saya nggak akan berangkat ke Bandung. Artinya kita harus tahu tujuannya. Begitupun dengan stunting. Stunting ini mama harus tahu tujuannya. Kenapa sih gue repot-repot harus ngurusin stunting? Kenapa sih gue harus banget ngurusin tinggi badan? Nggak apa-apa lah, tinggi badan anak saya aman kok. Nah, ternyata ini pentingnya stunting. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, IQ-nya akan turun 5 sampai 10 poin. Kalau IQ rata-rata orang Indonesia 80, sangat-sangat resiko retardasi mental. Kalau misalnya stunting, akan turun dari 80 menjadi 70, ya. Yang kedua adalah daya tahan tubuhnya berulang, infeksi berulang. Kenapa? Karena daya tahan tubuh itu dipengaruhi oleh antibodi. Antibodi itu apa sih? Antibodi itu adalah protein. Jadi antibodi itu seperti tentara yang dibentuk sebetulnya dari protein. Protein dari mana? Dari makanan. Artinya wajar. Kalau anaknya berat badannya tidak naik, infeksinya berulang, sakit-sakitan. Itu sangat wajar. Saya selama bekerja di rumah sakit di RSUD hampir jarang menemukan, belum pernah lebih tepatnya, belum pernah menemukan pasien yang datang karena tinggi badannya kurang. Mereka lebih concern, ibu-ibunya adalah, dok, anak-anaknya, anak saya batuk pilek berulang, dok, ini gimana ya? Nah, saya udah jelaskan, Bu, ini karena berat badannya nggak naik, jadi anaknya sakit dan lain-lain. Ibu ada pertanyaan, yang ditanyakan sama. Iya dok, jadi batuk pileknya apa ya? Kenapa ya? Udah saya jelaskan padahal karena apa namanya? Karena berat badannya nggak naik Bu, jadi daya tahan tubuhnya gini. Ditanya lagi, dok, jadi batuk pileknya kenapa ya? Karena sebetulnya mama dan papa di sini punya ekspektasi. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah disebutin, oh ini karena batuknya karena virus, oh ini karena bakteri, seperti itu. Padahal penyebab utamanya betul memang bakteri dan virus, saya akan obati, tapi yang terpenting adalah penyebab utamanya, ya. Saya selalu menginfokan ke orang tua, contoh ada air nih di lantai. Kita akan berpikir, oh ada air di lap, pertama akan kita lap, ya. Sama kayak anak, oh sakit, akan kita obati. Tapi ketika itu sakit berulang, kita harus cari tahu penyebabnya apa. Ada air udah dilap, besoknya ada lagi. Kita harus cari sumbernya. Apakah dari atas yang bocor, apakah dari tembok, rembes dari paralon, atau dari bawah, genangan dari selokan. Nah, kita harus cari tahu. Karena mengetahui atau mengobati penyebabnya itu akan menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau kita misalnya cuma ngepel-ngepel doang nih, lantainya dipel, nggak akan selesai. Sama kayak anak batuk pilek karena penyebabnya adalah stunting. Obatin lagi batuk, balik lagi. Batuk, balik lagi. Nggak akan kelar-kelar, ya. Jadi saya minta tolong untuk pasien-pasien yang memang terdiagnosis stunting, tolong dikerjakan apapun yang dokter spesialisnya minta, karena kita menyarankan semuanya dengan ilmu. Nanti jangan lupa kembali lagi untuk mengevaluasi terapi yang diberikan oleh dokternya. Dokter itu bukan dewa, jadi belum tentu sekali ngasih obat, sekali ngasih saran akan langsung perbaikan, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau anaknya dibiarkan stunting, anaknya akan obesitas, bisa penyakit degeneratif,
yaitu hipertensi, kencing manis, dan stroke. Seperti itu ya. Ini tiga hal. Jadi kalau nanti mama papanya, mohon maaf ya kalau saya membahasakannya tidak mengikuti sarannya dokter, kemudian datang lagi menanyakan, dok anaknya batuk pilek lagi, sudah disarankan tidak dikerjakan dan lain sebagainya, mohon maaf. Berarti mama tidak menyelesaikan masalah, hanya muter-muter di situ aja. Nggak akan kelar-kelar masalahnya. Ya, jadi harap diperhatikan dan dikerjakan apabila dokternya memberikan masukan, saran, dan juga pengobatan. Selanjutnya, nah, bagaimana sih stunting terjadi? Ini adalah deteksi dini kita masuknya. Gimana sih? Saya lihat di sini kemarin ada beberapa yang daftar ibu yang baru punya satu anak atau belum punya baby, mungkin mau menuju persiapan ya. Kemudian ada juga yang anaknya sudah dua atau sedang hamil. Boleh tunjuk tangan mungkin biar kita lebih interaktif lagi. Siapa nih di sini yang sudah punya anak antara 0 sampai 5 tahun deh? Bisa angkat tangan mungkin, raise hand. Coba pada stay tune nggak? Satu, dua, Mama Febri, Mam Salihan, Rosalina. Oke, ada lagi? Tiga orang nih ya. Oke, yang lainnya mungkin sudah lebih dari satu dan dua. Oke, empat ya. Nanti tolong dicatat nih ya, Mbak Anita. Mungkin kalau dari mama-mama ini berempat ada pertanyaan, berlima ada pertanyaan, bisa didahulukan ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih stunting terjadi? Oke, kita lanjut. Inilah proses terjadinya stunting. Pertama, anak itu akan gagal tumbuh. Dok, apa sih gagal tumbuh itu? Gagal tumbuh didefinisikan sebagai tidak naiknya berat badan dalam 2 kali pengukuran atau dalam 2 kali penimbangan. Tapi bukan di hari yang sama ya. Jadi dalam 2 periode waktu. Nah, periode waktu sesuai dengan guideline-nya AAP dari American Pediatrics. Jadi setiap bulan untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian, apabila gagal tumbuh ini tidak ditangkap, saya baru kemarin dapat pasien satu untung mamanya ini ya kepo gitu ya, mamanya tuh masih kayak, duh gue nggak yakin nih gitu berat badan anak gue itu bagus karena dari buku KMS katanya berat badannya masih rentang normal tapi dia nggak naik, jadi usia 3 bulan dia 6,9, 4 bulan 6,9 lagi, 5 bulan dia 7 kilo, jadi dalam 3 bulan itu nggak naik. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya berpikir ASI-nya kurang, sehingga dia melakukan relaktasi. Saya langsung menginfokan, mohon maaf yang dilakukan adalah salah. Karena apa? Betul, pertama mamanya adalah khawatir, itu sudah betul ya. Itu salah satu tanda yang bisa apa namanya, red flag atau tanda bahaya yang bisa menjadi warning sign untuk kita mengevaluasi apa sih yang terjadi, kenapa berat badannya nggak naik. Namun, pendekatannya atau pemikirannya bukan malah diberi ASI lagi, tapi kita sudah bisa berpikir MPASI dini. Nah, nanti kita bahas di lain waktu MPASI dini itu kapan sih, gitu. Ya. Nah, balik lagi ke gagal tumbuh, artinya dua pengukuran nggak naik-naik nih berat badannya. Nah, yang terjadi setelah berat badannya nggak naik, berat badannya akan turun. Kalau yang tadi masih stagnan nih, kemudian berat badannya akan turun. Berat badan kurang ini dinilai berdasarkan usia. Kemudian, kalau sudah berat badannya turun, dia gizinya kurang sampai gizi buruk. Kok bisa, Dok? Karena status gizi itu dinilainya berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau waktu awal anaknya tidak kelihatan kurus nih, biasa aja nih anaknya gitu ya, kayak gembil-gembil aja, besoknya pipinya hilang, berat badannya turun kan? Kemudian berikutnya lagi, kulitnya, lemaknya hilang, artinya dia makin kurus, sehingga itu membuat perbandingan berat badan dan tinggi badannya semakin kecil. Nah, ini menyebabkan anak menjadi gizi kurang, karena tinggi badannya nggak bisa makin pendek ya. Kalau makin pendek, ya nanti nggak akan kelihatan kurus, nggak akan kelihatan gizi kurang.
Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah stunting. Jadi ketika anaknya tambah kurus, tingginya nggak akan naik lagi. Nah, sedangkan usianya bertambah. Tadi sebelumnya Mama melihat bahwa tinggi badan ideal, berat badan ideal, dan lingkar kepala ideal itu sangat dipengaruhi oleh usia. Usia ini akan bertambah, begitupun targetnya, gitu ya. Targetnya akan meningkat juga nih. Awalnya berat badan idealnya atau tinggi badan idealnya tadi kita sama-sama lihat ya, 60 berapa tuh tadi, 74 misalnya. Nah, bulan depan jadi 75 idealnya. Naik, 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 naik terus. Nah, kalau stuntingnya ini nanti tidak diobati, makin akhirnya adalah mikrosefali. Artinya kepalanya kecil. Kalau kepalanya kecil, otaknya lebih kecil. Kalau otaknya lebih kecil, artinya yang tadi IQ-nya harusnya jadi 80, dia cuma bisa 70. Oke, paham ya? Nah, gimana dok caranya cegah stunting? Jadi, sebetulnya anak-anak kita itu memiliki periode emas atau disebutnya golden period. Golden period ini adalah masa emas perkembangan otak yang dimulai dari kapan? Ternyata dimulainya dari dalam kandungan, yaitu 270 hari di dalam kandungan dilanjutkan 730 hari setelah lahir, kalau ditotal jadi 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Ini adalah golden periodnya. Dok, anak saya sekarang umurnya 5 tahun, anaknya 4 tahun. Masih bisa nggak, dok? Masih. Namun akan lebih baik lagi kalau kita lebih tahu dari awal dan pengobatannya lebih cepat. Tapi bukan berarti kalau diketahuinya terlambat di atas 2 tahun tidak bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki namun tidak optimal. Ya. Nah, eh, untuk mencegah stunting, kita juga harus memastikan. Apa aja yang harus dipastikan dari 1000 hari pertama, yaitu gizi dan juga stimulasi. Jadi dari dalam kandungan sudah harus diajak bicara oleh mama dan juga papanya, ya. Jadi stimulasi tersebut ada kan yang sekarang dengan mungkin dengan murotal, dengan musik-musik yang merangsang sambungan sinaptogenesis dari otak untuk menjadi anaknya cerdas. Memang betul, karena memang stimulasi itu dan nutrisi dari lahir. Jangan lupa, walaupun bayi dari dalam kandungan, tetap makan. Makannya dari mana? Dari plasenta atau dari ari-ari. Nah, stimulasinya tetap harus diberikan. Artinya, sedang dalam kandungan, anak itu sudah mendapatkan gizi dan stimulasi. Oke? Kalau tidak dilakukan, tadi efeknya akan permanen dan anaknya akan menanggung ini seumur hidup. Oke, nah ini sedikit 1000 HPK ya. Jadi eh, masa tercepat perkembangan manusia adalah di dalam rahim. Jadi 9 bulan dari awalnya hanya sperma dan juga ovum, akhirnya jadi zigot, jadi embrio, kecil-kecil gini dalam 9 bulan sudah menjadi bayi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan saat lahir sampai usia 3 tahun. Seperti itu ya. Jadi ini betul-betul sangat-sangat perlu diwaspadai dan menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu sebetulnya stunting ini eh, daripada pengobatan lebih baik lagi diketahui sejak hamil dan hamil disiapkan sejak remaja disiapkan sejak bayi dipersiapkannya dari rahim. Artinya ini merupakan lingkaran setan yang memang kita harus putus, ya. Putusnya dari mana? Ya, sejak dini. Jadi kalau mama nanti akan lahiran habis ini, kita pastikan bersama si kecil mendapatkan nutrisi yang adekuat. Oke. Nah, jadi alasan-alasan lain mengapa stunting dapat terjadi, tadi sudah disebutkan ya. Jadi kurang gizi nih sejak hamil dan MPASI. Saya menitipkan bahwa pemberian gizi sejak hamil itu harus dilanjutkan sampai anaknya
berusia 6 bulan. Jadi banyak ibu-ibu mungkin yang belum tahu ya, belum diinfokan dokter kandungannya ataupun dokter anaknya. Jadi pemberian nutrisi menurut penelitian yang ada terbaru itu adalah suplemen-suplemen seperti asam folat, vitamin D, zinc, kemudian kalsium itu tetap dilanjutkan sampai ASI eksklusif selesai. Nanti akan di bridging atau dilanjutkan atau dimulai MPASI setelah 6 bulan. Oke. Kemudian infeksi berulang. Jadi anak-anaknya sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan ini bisa menjadi penyebab dan bisa menjadi akibat. Contoh, kalau anaknya lahirnya bagus nih 3 kilo atau 3,5. Anaknya bagus sampai 6 bulan. Setelah MPASI mulai makan yang nggak mau, anaknya sakit-sakitan. Artinya infeksi berulang bukan karena bukan menjadi penyebab stunting, tapi menjadi akibat. Kenapa? Karena dari awal anaknya bagus, gitu ya. Ibu hamil kurang nutrisi, sanitasi, dan air bersih buruk, ini tolong ini receh ya, ini sangat-sangat minor sekali, sangat hal yang kayak, wah apaan sih air doang gitu. Tapi tubuh kita aja 80% itu atau 70% kalau orang dewasa itu dari air. Jadi kalau airnya buruk, ya kita terkontaminasi sekali dengan lingkungan ini. Kemudian kurang stimulasi dan interaksi, ya. Nah, bagaimana sih mengenali stunting? Sekarang saya mau ini ya, saya mau membahas bagaimana mengenali stunting. Tadi sudah disebutkan bahwa tanda pertama stunting adalah weight faltering. Weight faltering adalah gagal tumbuh atau berat badan tidak naik selama 2 kali pengukuran. Jadi, untuk mengenali stunting pertama kali harus dilakukan diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya. Kemudian, dimasukkan ke dalam kurva. Kurvanya kita bisa menggunakan Primaku, aplikasi memang resmi dari dokter spesialis anak, atau menggunakan manual buku KIA. Saya secara pribadi saya lebih suka aplikasi karena lebih enak, atau manual pun juga sama enaknya ya. Nah, nanti kalau sudah diplot, kita akan lihat pendek nggak anak saya, pendek nggak ya anak gue gitu. Kita lihat nih. Nah, lihatnya dari mana? Tinggi badannya. Udah di bawah -2 SD belum? Nah, kalau sudah di bawah -2 atau garis merah, berarti anaknya pendek. Bukan stunting ya, tapi stunted. Apalagi nih dok, stunted. Stunted itu adalah pendek. Kita atau saya nih, kami sebagai dokter spesialis anak harus mengevaluasi apakah anak ini stunting atau tidak dengan mengevaluasi berat badan, asupan, dan lain-lain. Itu tugas kita. Tapi saya sangat senang sekali kalau mama dan papa di sini bisa mengukur nih. Udah tahu anak gue pendek nih karena -2 SD. Tinggi badan sesuai usianya -2 SD. Wah, itu udah keren banget. Ya, udah keren banget. Jadi, itu udah satu sangat membantu kita sebagai ahli gizi, dokter spesialis anak, dokter umum, rumah sakit, puskesmas itu sangat membantu sekali. Jadi tolong dikerjakan. Nah, anak-anak apa aja sih yang beresiko tinggi? Pertama, berat badan lahir rendah. Apa itu dok berat badan lahir rendah? Berat badan lahir rendah adalah anak yang berat badan lahirnya kurang dari 2,5 kilo. Oke. Yang kedua, anak-anak yang sulit makan tentunya dan sering sakit. Oke. Sampai di sini apakah mengerti semuanya? Coba boleh kasih emoticon apa ya yang bisa keluar di sini? Emoticon jempol ada nggak sih? Oh, jempol ada. Ya, udah pada ngerti belum nih? Dari 20 berapa? 30 yang join. 3 orang nih yang ngerti. Sebelum kita lanjut, supaya saya tidak merasa sendiri ya, sambil minum. Oke, 5 orang nih yang udah join. 6, 7. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, oke. Kita lanjut ya. Terima kasih sudah stay tune. Saya happy. Nanti saya rencananya ada yang berikutnya lagi nih. Ini kan mengenal stunting. Saya pengen bikin MPASI, saya bikin screening. Pokoknya semua yang dilakukan di rumah deh. Jadi mama tuh kayak jangan ke dokter anak,
jangan lihat TikTok dan jangan lihat Instagram ya. Saya ada Instagram dan juga TikTok itu saya bikin karena banyak ibu-ibu yang tersesat ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, pencegahan sejak hamil. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil di sini, apakah ada? Coba angkat tangan. Kalau misalnya hamil, itu harus pastiin gizinya cukup, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D. Kemudian harus kontrol ke dokter spesialisnya. Oke? Nah, yang terakhir adalah hindari jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, ibunya, rahimnya belum bisa recovery semaksimal mungkin. Disarankan minimal 2 tahun untuk jarak. Begitu ya. Dok, ini kan urusannya dokter kandungan, tapi saya harus mengingatkan. Karena kebanyakan lupa orang tua di sini. Ya, karena terlalu dekat, boro-boro dok makan zat besi. Ini anaknya saya sambil netein, saya sambil hamil, kayak gitu. Itu di lapangan yang sering terjadi, saya temuin di RSUD. Oke, kita lanjut ya. Hmm, bentar, ini hang. Oke, nah pencegahan bayi sejak lahir. Jadi sejak lahir, tadi kan di dalam kandungan nih sudah dikandung 9 bulan, mamahnya makannya bagus, suplementasi bagus. Lahirlah itu bayi ke dunia kita nih ya. Anaknya harus langsung diberikan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi langsung dikasih ASI. Setelah itu, setelah IMD udah bukan selesai, bukan dikasih susu formula, tapi ASI-ASI eksklusif dilanjutkan hingga 2 tahun. Sudah pada tahu ya ASI eksklusif itu apa? ASI eksklusif adalah pemberian susu hanya ASI selama 6 bulan, tidak boleh yang lainnya, termasuk susu formula, air putih, dan makan makanan lain, pisang dan lain sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya adalah jangan lupa untuk memberikan imunisasi lengkap dan mencegah infeksi. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang MPASI ya. Ini karena kebanyakan hampir 100% ya semua pasien alias semua pasien stunting yang datang ke RSUD itu diawali dengan kegagalan MPASI ya. Sekarang saya mau tanya dulu deh ya. Saya mau tanya dulu di sini silahkan jawab di kolom komentar. Apa sih yang bisa diberikan untuk sebagai MPASI pada anak? Ya, coba. Saya tunggu 1 menit deh, ya. MPASI-nya mau dikasih apa? Fortifikasi, makanan rumahan, nasi aja, MPASI Jepang, apa tuh? Coba tolong ditulis di kolom komentar supaya saya bisa tahu, ya. 4 bintang rumahan, makanan rumahan, apalagi saya tunggu sampai 10.06 ya. Oke, makanan rumahan tanpa gulgar. Oke, kentang rebus. Oke, oke. MPASI adik kuat dok. Oke, makanan rumahan sampai 10.06 saya tunggu. Makanan rumahan. Oke, oke. Banyak yang nggak pakai garam ya, atau semuanya nggak pakai garam? Boleh kasih jempol yang mau ngasih garam ke anaknya? Kasih jempol yang mau ngasih garam dan gula ke anaknya? Mereka ngasih, oke. Sip, ini kayaknya pasien saya ya. Halo Mama Meka. Oke, Mama Almira, Rosalina, oke, thank you. Oke, ya. Dari 33 pasien ini mungkin akan bertemu saya lagi di usianya yang 9 bulan dengan stunting, mungkin 30 orang ya. Karena yang ngasih garam dan juga gula itu cuman 3 orang, Mama Meika, Rosalina, sama siapa lagi itu satu lagi saya lupa. Ya, oke. Kenapa? Dok, yang benar masa boleh gula sama garam? Sekarang saya tanya deh gini. Saya sering mungkin mau mereka pasien saya di RSUD ya. Kita kalau ketemu mungkin ya 30 menit lah minimal ya atau 15 menit. Oke. Sekarang tolong diperhatikan, disimak. Ini pertanyaan saya ya ke mama sama papa.
Mama sama papa makan kalau apa sih? Gitu ya. Ini saya langsung jawab sendiri aja ya. Mama dan papa pasti, atau saya nih, akan makan kalau lapar. Oke. Yang kedua, kalau makanannya enak. Betul nggak? Oke. Kalau nggak lapar, makanannya enak, nggak makan. Kalau lapar, makanannya nggak enak, nggak makan. Makan sih dok, tapi sedikit. Oke. Sekarang kita bayangkan kita semua lagi ke resto nih ya. Ke resto masing-masing yang mama papanya pada suka semua. Oke. Nah, kita udah datang dalam keadaan lapar jam 12, udah antri macet-macet, udah kita datang. Oke. Ternyata kita pesen yang biasa nih, kita yang pesen yang biasa. Ayam goreng deh saya sukanya ayam goreng. Ternyata yang masak ganti. Yang masak ganti orang dari Eropa datang ya. Orang dari Eropa datang. Atau yang masak jadi saya deh, yang masak jadi saya. Nah, ternyata saya menganut makan sehat versi saya. Saya nggak ngasih garam, nggak ngasih gula, nggak ngasih micin, monosodium glutamat, MSG saya nggak ngasih. Kira-kira nih, Mama bayangin aja diri sendiri, apakah akan makan makanan tersebut tidak ada rasanya? Ada yang makan nggak? Coba yang nggak makan angkat tangan deh, atau ya raise hand deh, ada nggak? Yang tidak makan, jadi ada makanan enak, udah lapar, nggak ada rasanya. Yang nggak akan makan, berarti semua makan nih? Nggak akan makan nih, Mama Fadila nggak akan makan. Ada lagi? Yang nggak akan makan, berarti semua makanan nggak enak tadi pada makan ya. Awas kalau pada nggak makan. Ya, mau Febri nggak makan juga. Oke, saya setuju, saya juga nggak akan makan. Ada lagi nggak? Oke, 3 orang nggak makan. Siapa lagi? Atau tulis di kolom komentar boleh. Siapa lagi yang nggak makan? Nggak makan. Oke, oke ya. Nah, ini ada beberapa yang udah jawab nih. Kalau normalnya itu pasti tidak akan dimakan. Nah, sekarang karena mamanya udah datang ke situ, ya, saya udah datang ke situ, yang masaknya dari luar negeri nih, karena dia marah nih, karena kita nggak makan, kita akhirnya dipaksa disuapin, dijejelin itu makanan. Kira-kira bakal makan nggak? Saya jamin nggak akan makan. Sekarang, mama anggaplah tidak bisa bicara, gagu misalnya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Pasti nomor satu nih ya, berdasarkan saya praktek, saya langsung sebutkan aja, karena kalau polling terus nanti terlalu lama. Yang pertama adalah pasti bakal mingkem, yang kedua bakal geleng-geleng, narik kepala, nyembur, dan yang terakhir mungkin ngelempar piringnya kali ya, gitu. Artinya apa? Syarat makan itu harus lapar dan juga rasanya enak. Nah, enaknya bagaimana? Enaknya adalah sesuai standar rumah. Makanya di buku MPASI ada makanan. Apa aja yang harus dimakan? Nanti kita bahas di belakang. Bagaimana cara memberikannya? Nanti di belakang. Saya akan menjelaskan bagaimana rasa mempengaruhi anak MPASI. Rasa MPASI itu dikenalkan sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Jadi jangan kira anaknya nggak tahu pecel lele, nggak tahu ayam goreng, nggak tahu apa ya, kalau orang Jawa tahu campur, mungkin kalau orang Jakarta mungkin bakwan, bakso bakso Malang kayak gitu. Itu udah tahu dari lahir, udah lahu dari dalam kandungan. Ketika lahir dan usia 6 bulan, dia udah ngarep-ngarep. Kayak mama tadi lapar di restoran, udah ngarep-ngarep nih gue pesan mas makanan yang enak nih yang dia makan. Ternyata makanannya pas dimakan nggak enak. Apa yang terjadi? Kecewa dan tidak dimakan. Nah, mama coba bayangkan anaknya yang tidak bisa bicara dan tidak bisa jalan harus makan makanan tersebut. Oke? Jadi sebetulnya sangat wajar kalau anaknya tutup mulut yang kita sebut GTM kalau makanannya tidak enak. Dok, tapi panduan dari TikTok, panduan dari Instagram nggak boleh katanya gula, garam, dan apalagi micin. Ini dokternya sesat ya? Tidak.
Ini yang betul. Yang di-share di TikTok dan Instagram dan lain-lain adalah sesat. Seluruh pasien saya, 100% pasien-pasien saya yang stunting, MPASI-nya, dia pakai MPASI Jepang kayak yang pakai nasi, terus BLW yang Nikita Willy. Nikita Willy beberapa bagus, saya pahami, tapi ada beberapa hal yang mungkin juga tidak baik. Ya, jadi kita tidak boleh mencerna mentah-mentah. Oke, apalagi dunia sekarang dunia dunia digital semakin canggih, endorsement makin banyak, banyak banget promosi-promosi terselubung. Jadi tolong cerdaslah dalam memilih. Coba Mama lihat kalau yang melarang pakai garam dan gula dan lain sebagainya. Cek profilnya, lihat dia jualan nggak barang tertentu. Kayak saya pernah lihat nggak boleh pakai blender katanya panas dari blender menghancurkan apalah nutrisi dan lain sebagainya. Itu adalah bohong besar. Ketika saya klik profilnya, profile dari orang tersebut ternyata dia jualan slow cooker lah, apalah dan lain sebagainya. Oke, jadi tolong cerdas. Nah, kembali lagi terkait dengan makanan tersebut, saya ingin Mama ada bayangan. Saya tanya sama Mama kalau misalnya masak sayur sop, sayur opor, sayur apapun itu, garamnya apakah satu plastik besar dimasukkan atau plastik kecil satu bungkus dimasukkan semua? Pasti jawabannya tidak. Hanya satu sendok kan, kecil. Nah, sekarang udah jadi nih satu sop. Satu panci sop dengan sedikit garam tersebut, satu sendok. Setelah itu saya tanya, apakah Mama akan makan langsung satu panci tersebut? Jawabannya pasti tidak. Paling banyak satu mangkok. Oke? Bayangkan sekarang, satu panci tadi hanya berapa? Satu sampai 2 sendok deh, paling banyak. Sendok teh. Habis itu diambil lagi satu mangkok. Artinya lebih sedikit lagi garam yang dikandung dari apa namanya yang tadi kita ambil. Artinya hanya sedikit kandungan garam yang diberikan ke si kecil. Jadi jangan sampai salah perilaku. Karena kalau salah perilaku, anak mama nanti akan trauma, sudah mengarah ke psikologis, itu akan susah lagi untuk mengatur anaknya makan. Oke, ya. Jadi itu sedikit contekan buat MPASI yang akan memulai nih. MPASI saya bingung apa karena stunting ini sangat erat kaitannya dengan MPASI. Hampir seluruh, bukan hampir, seluruh pasien obvious semua pasiennya sudah jelas penyebabnya adalah MPASI-nya gagal. Karena tadi jualan kaldu, jualan bone broth, jualan penyedap bayi, minyak bayi dan lain sebagainya. Oke, nanti kita bahas di belakang sedikit tentang MPASI. Nah, MPASI itu dimulainya 6 bulan, lanjutannya dari ASI, harus bergizi, cukup protein dan kalori, hindari makan instan, tinggi gula dan garam. Lihat ya kata-katanya dari WHO dan juga AAP. Tinggi gula dan garam, bukan tidak boleh diberikan gula dan garam. Gimana ukuran takarannya? Pakai lidah mama dan papa. Oke, cicipin dulu. Saya pernah nemu pasien di bukan di RSUD ya, di salah satu tempat praktek saya. Dia bilang, dok, anaknya nggak mau makan sama sekali. Oh gitu mah, makannya apa sih? Bayangin ya, mama nih ya. Salmon dok, salmon dikukus. Terus saya kasih alpukat dok, dikocok. Habis gitu dikasih telur, telur rebus, dikocok dok. Oh gitu, emang enak ya mah? Saya nanya gitu, emang enak ya? Ih nggak tahu dok, kan baunya amis. Nggak tahu lah, saya nggak nyoba. Nah, ini yang agak ngaco ya. Mamanya nggak mau, dicoba apa lagi, dikasihin ke anaknya. Jadi tidak boleh memberikan apapun yang mama papa nggak suka, apalagi nggak dicoba. Itu namanya ngasih hukuman ya. Oke ya. Ya, begitu ya. Kemudian hindari makanan instan yang tadi udah. Nah, soal MPASI. MPASI adalah tepat waktu 6 bulan karena ketika 6 bulan ASI itu akan 70% saja memenuhi kebutuhan nutrisi. Kemudian tanda siapnya apa? Bisa duduk, hilang refleks menjulurkan lidah. Jadi udah nggak ada acara melet-melet. Biasanya udah mulai ngeces-ngeces tuh ya. Tertarik pada makanan. Jadi kalau ngasih MPASI itu jangan didudukin terus habis gitu kayak dihukum, jangan.
diiming-imingin aja dulu. Jadi dia duduk, kita makan. Dia nanti kayak mau mengambil kan apa yang kita makan tuh. Nah, baru mulai dikasih. Frekuensi dan juga teksturnya mulainya 2 sampai 3 kali, teksturnya lembut, bertahap, cincang sama makanan keluarga. Kalau saya sarannya mulainya adalah dari bubur saring yang nanti ditambahkan dengan susu. Susunya bisa susu formula atau ASI perah tergantung dari anaknya. Oke. Kemudian kandungan gizinya cukup energi dan protein bervariasi. Bervariasi itu bukan gini ya. Bervariasi itu bukan yang saya suka tangkap bervariasi tuh gini. Pagi lele, malam ayam, siang bebek. Enggak gitu. Bervariasi itu artinya setiap makan harus ada karbohidratnya, proteinnya, nabati, hewani, kemudian sayur dan buah. Ingat, untuk anak di bawah 1 tahun, sayur dan buah hanya menyicipi. Mama kalau masak sayur sop, 1 panci, nyicip gimana? 1 mangkok? Enggak kan? Cuman 1 sendok aja di ujung. Jadi, untuk anak di bawah 1 tahun tidak boleh terlalu banyak makan makanan sayur dan buah. Mereka hanya butuh MPASI, kalori, dan juga cairan, yaitu air putih sebanyak 300 mili. Oke? Nah, yang terpenting adalah tambahkan lemak sehat, minyak, santan, dan juga mentega. Ya. Berikutnya adalah kebersihan dan responsif seperti cuci tangan, alat makan bersih, jangan paksa anak makan. Waktu makan adalah momen menyenangkan, tidak pakai gadget ya, tidak boleh. 0 sampai 2 tahun menurut berdasarkan AAP tidak boleh gadget, no gadget sama sekali. 2 sampai 5 tahun boleh gadget 1 jam tapi dengan pendampingan. Bukan dikasih HP terus mamanya nyuci piring ya. Bukan dikasih HP terus mamanya masak, tapi didampingi, ditemenin. Kalau saya membahasakan, boleh dikasih gadget di bawah 5 tahun, tapi suaranya dimatiin. Jadi mama atau papanya bercerita tentang apa yang ada di gadget tersebut. Oke, paham ya? Nah, ini dia. Kalau pertanyaannya, dok, MPASI yang bagus apa sih? Takutnya anak alergi. Ngasihnya kayak MPASI Jepang ya, dok, satu-satu. Ngasihnya nasi aja ya. Nah, kita harus kembali lagi ke target MPASI. Apa target MPASI? Target MPASI adalah anak usia 1 tahun bisa makan makanan rumahan. Artinya, dikasih makanan rumahan sejak dini. Ini contoh dari buku KIA, menu untuk anak usia 6 sampai 8 bulan, yaitu beras putih, telur ayam, kedelai, wortel, dan santan. Oke? Mama lihat nih karbohidratnya berapa, cuman sedikit. Yang banyak adalah santan, lemak, dan telur juga mengandung protein dan juga lemak. Oke? Ya, nih lihat, jadi nggak ada ceritanya dikasih beras doang, dikasih telur doang. Kenapa? Takut alergi seperti itu. Kalau anaknya ASI eksklusif, tidak perlu takut lagi alergi, karena sejak anaknya diberikan ASI, anaknya sudah terpapar berbagai jenis protein. Protein itu alias, ya beras dia udah tahu, dia ada kandungan proteinnya di situ, dia ada lemak dia udah tahu, lele udah tahu. Jadi dia udah tahu dari sejak ASI. Hilangkan kekhawatiran anaknya alergi. Oke. Dan kalau mulai MPASI di awal, jangan lupa nih, sering sekali diare dan itu normal. Kenapa sih diare? Pada awal MPASI yang biasanya diberikan susu formula ataupun ASI, susu ibu, ASI eksklusif, mereka diberikan susu yang sudah siap diserap oleh tubuh, tidak perlu lagi dicerna. Nah, ketika MPASI diberikan, mereka diberikan protein dalam bentuk utuh, karbohidrat dalam bentuk utuh, lemak dalam bentuk utuh. Mereka membutuhkan enzim untuk mengolah zat-zat tersebut, sehingga dibutuhkan enzim-enzim yang dihasilkan dari sekret atau cairan-cairan pencernaan.
yang menjadi manifestasinya mengakibatkan kita menjadi seperti diare. Padahal sebetulnya itu adalah mekanisme tubuh normal untuk anaknya mencerna makanan. Yang terpenting apabila anaknya konsistensi BAB-nya berubah, yang perlu diperhatikan adalah apakah anaknya rewel, apakah anaknya kembung, apakah anaknya tidak mau makan, dan tanda-tanda dehidrasi. Seperti itu. Ya, oke. Nah, yang terpenting adalah ini adalah jenis makanannya. Yang terpenting adalah anaknya kan baru makan minum air nih. Nah, ini yang berikutnya. Yang terpenting adalah kita ke sini. Nah, tekstur. Jadi, untuk anak 6 sampai 8 bulan itu harus disaring. Saya membahasakannya gini, ya. Mama nanti blender, misalnya di meja makan nih ada nasi, sayur lodeh, apa, asal tidak pedas nggak apa-apa ya. Dimasukin di blender, habis di blender disaring, habis disaring dia kan pekat ya, atau kayak padat gitu ya. Nah, ditambahkan susu. Susunya kalau dia minum susu ASI, ditambahkan ASI perahnya. Kalau kita minum susu formula, ditambahkan susu formulanya. Supaya lebih encer. Kalau mau ditambahkan air putih pun tidak masalah. Yang penting lebih encer sampai menyerupai air. Oke. Nah, harapannya apa tujuannya? Tujuannya anak lebih mudah menelan. Ingat, MPASI pada awal hanya diberikan 2 sampai 3 sendok saja dan diberikan dengan konsep apa namanya? Responsive feeding, artinya diberikan sesuai dengan keinginan anaknya. Tahu dari mana, Dok, keinginannya? Jadi ketika mama ngasih ini 1 sendok, mama lihat nih, anaknya lama nggak ngemut, tapi kalau dimasukin terus hilang, berarti dia cepet sudah bisa menerima, itu boleh ditambahkan. Sampai kapan? Kalau mama nggak tahu takarannya, dalam tanda kutip nih ya, sampai muntah juga boleh dikasihkan. Kasarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya mama mau ukuran yang saklek, itu bisa tambah sampai 125 mili. Oke, ya, seperti itu. Nanti dikurangin, ya. Kurangi, kurangi, kurangi seperti itu. Ya, ya, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kita harus memastikan lingkungannya sehat dan juga bersih. Air minumnya bersih, cuci tangan, dan toiletnya juga bersih. Jambannya mengalir. Kadang beberapa di Jakarta juga masih ada jamban-jamban yang buka tutup ya, jadi menggali tanah, kayak gitu. Sangat menyedihkan sebetulnya ya. Sangat. Kita tuh sangat senjang sekali ekonomi di Indonesia ini ya. Kemudian resiko juga, ini kalau nggak bersih nanti anak sering diare dan meningkatkan resiko stunting. Nah, yang tidak kalah penting adalah stimulasi dan juga cinta dari orang tua. Ya, anak perlu pelukan. Jadi anak itu harus dipeluk sejak kapan? Sejak dikasih ASI. Ingat nggak kalau ngasih ASI? Anaknya digendong, langsung dipeluk. Ya, ngasih ASI itu bukan sekedar, oh anak gue nangis, dijajilin susu. Bukan kayak gitu. Atau kebanyakan anaknya nangis digendong, habis itu tempelin ke dadanya, ibunya main HP. Bukan. Jadi anak itu dari mulai diberikan ASI, anak digendong, dipeluk, diajak bicara, dan diajak bermain setiap hari. Oke? Nah, jangan jangan berpikir semua itu hanya nutrisi, tapi stimulasi juga ini sama pentingnya dengan gizi. Oke? Ini adalah contoh stimulasi atau bayi baru lahir sampai usia 3 bulan. Jadi harus dipeluk, dicium, diayun, disenyumin, ditatap matanya, diajak ngobrol, ditirukan ocehannya. Jadi kalau dia cowing kayak oeng, 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 kita juga harus mengikutinya, ya. Kalau mimiknya dia senyum, kita juga ikut senyum, gitu ya. Kalau ini mama-mama baru di sini biasanya suka agak sungkan ya, agak malu-malu kucing, nggak apa-apa mah. Emang harus asik sendiri ya, emang harus asik sendiri kalau punya bayi itu ya. Emang ya, memang dunianya sudah berubah, tapi demi kebaikan si kecil. Interaksi langsung untuk mengenalkan berbagai suara, bunyi atau nyanyi-nyanyian, gantung berwarna, mainan gantung tuh yang di atas, supaya dia ada stimulasi yang gerak-gerak dan berbunyi. Meraih, meraba, pegang mainan, angkat kepala. Jadi dari usia 9 apa namanya 1 bulan itu udah bisa diangkat kepalanya ya. Artinya di tummy time nanti dia akan bisa mengangkat sendiri. Oke.
Nah, selanjutnya adalah ini, kunci pencegahan stunting. Jadi tadi udah dari awal ya. Pertama, gizi cukup sejak hamil, ASI eksklusif, MPASI bergizi, diimunisasi, kebersihan lingkungan, tumbuh kembang rutin, dan berbanyak bermain dan berinteraksi dengan si kecil. Ini adalah slide terakhir mungkin dari saya, pesan untuk mama papa, cegah stunting mulai sejak dalam kandungan, lakukan pemantauan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala secara berkala ke posyandu, berikan ASI eksklusif, lanjutkan dengan MPASI sesuai dengan panduan Kemenkes. Nah, berikut adalah slide terakhir dari saya sebelum kita mulai sesi tanya jawab. Setiap sendok, ini pesan dari saya, setiap sendok makanan, pelukan, dan perhatian dari mama papa adalah investasi masa depan si kecil. Terima kasih. Apabila mama papa ingin konsultasi langsung, bisa datang ke dokter spesialis anak terdekat dimanapun karena kita memiliki keilmuan yang sama. Silahkan jangan sungkan untuk berkonsultasi. Ya, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Alhamdulillah banyak sekali mama yang ternyata standby juga memperhatikan dan aktif untuk bertanya. Oke, ya terima kasih sekali. Oke, saya kembalikan ke Kak Anita ya, silahkan Kak. Baik, wah materinya menarik sekali ya. Dari materi yang disampaikan Dokter Bagus, sepertinya mengundang perhatian moms yang ada di sini. Terlihat dari adanya beberapa pertanyaan yang masuk di dalam Zoom ya. Untuk untuk sesi yang ingin mengajukan pertanyaan, moms bisa melakukan raise hand atau open mic, bisa menanyakan langsung ke Dokter Bagus. Sepertinya sudah ada pertanyaan, mau raise hand dulu ya? Atau pertanyaan dari kolom chat? Jika tidak ada yang ingin open mic atau raise hand, saya bacakan di kolom chatnya ya, Dok. Izin ada yang bertanya dari Moms Dina. Oh, ini tadi udah keluar, Dok, maaf. Moms Lamhot. Dok, tadi disampaikan bahwa stunting penurunan berat badan dan pelambatan tinggi badan, kenapa bisa terjadi obesitas? Dipersilakan untuk Dokter Bagus untuk menjawab pertanyaan dokter. Oke, tadi kenapa stunting bisa jadi obesitas? Ya, betul dokter. Di kemudian harinya ya, dengan nama siapa tadi yang tanya? Lamhot, dok. Siapa? Lamhot. Moms Lamhot. Oke, Lamhot ya. Eh, Mama masih standby di sini nggak? Halo, bisa open mic mah nanti supaya bisa. Masih dok, masih. Oke, oh ini Bapak ternyata. Oke. Jadi seperti ini Pak. Jadi untuk anak stunting ini ya, anak stunting mengapa sih bisa bisa di kemudian hari? Sebetulnya ini tergantung karena metabolik program. Jadi gini, kalau saat janin dia itu kekurangan gizi, nah dia nanti akan beradaptasi untuk menghemat energi. Kayak kita deh. Misalnya kayak saya contohnya, duh gaji saya sedikit nih, otomatis saya akan mengatur otomatisasi pengeluarannya sedikit ya. Nah, akibatnya terjadi efisiensi penyimpanan lemak. Nah, ketika makanannya berlebih, mekanisme ini yang udah terjadi sejak kecil tuh masih tetap. Jadi yang harusnya kita cukup karena dia biasanya nggak punya energi. Nah, karena berlebihan, dia tetap disimpan, tetap nabung, 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 nabung gitu. Akhirnya lemaknya berlebih dan menyebabkan obesitas. Selain itu juga ternyata massa otot atau tulangnya atau ototnya itu lebih tinggi ternyata lemaknya karena tadi proses penyimpanan dari
metabolic programming dari si pasien-pasien stunting atau anak-anak stunting ini. Seperti itu. Ya, mungkin itu bisa Siap dipahami dok, ya. terima kasih banyak dok. Baik, bisa dilanjut. Baik, saya lanjut dengan Moms Indah ya dokter. Pertanyaannya, dok, anak saya kelainan jantung bawaan, sudah operasi jantung spontan tapi tidak stunting, tapi kulit, pencernaan sensitif, dan beberapa kali batuk. Kenapa ya dok? Oke, jadi gini, pasien-pasien dengan kita nyebutnya bayi-bayi berisiko ya, salah satunya adalah bayi yang memiliki underlying disease atau penyakit dasar. Nah, kalau penyakitnya sudah diobati, PR berikutnya adalah kita catch up. Catch up apa? Catch up pertumbuhan dan juga perkembangan. Kalau misalnya memang masih ada sakit-sakit, kita harus evaluasi penyebab yang lain karena penyebab dasarnya atau penyakit utamanya sudah diobati. Jadi saran saya Mama konsultasikan lagi. Saya yakin Mama dengan penyakit jantung ini udah dokter bagus-bagus nih yang megang, dokter yang hebat-hebat lah gitu. Jadi tolong dikomunikasikan saja. Kalau misalnya memang Mama masih ada kebingungan, minta rujukan saja ya. Contoh misalnya di RSUD saya nih ada yang di daerah sekitar Jakarta Timur atau Bekasi juga bisa tuh ya, atau di Purwakarta tempat saya praktek bisa aja minta rujukan ke RSUD terdekat gitu. Nanti dokter yang bersangkutan akan membantu seperti itu ya. Baik, terima kasih dokter. Saya lanjut ya dok. Untuk Mams Hani, selamat siang dokter. Izin bertanya, anak saya 1 bulan, BB-nya masih seperti BB lahir. Saat dicek ada talk tight sehingga diinsisi, lalu lalu saat mau 2 bulan hanya naik sedikit. Apakah berarti gagal tumbuh? Maka sebelum 2 bulan anak saya sudah diresepkan susu tinggi kalori untuk catch BB-nya karena habis insisi talk tight. Apakah ada efek negatif dari suntikal tersebut? Saat ini sudah 2 bulan lumayan ketat BB-nya dengan metode SNS lalu. Kemarin dicek darah ada anemia sehingga diresepkan zat besi. Apa anemia tersebut dapat sembuh? Apakah penyebab anemia ini karena efek pertumbuhan cepat karena minum subtikal tersebut ya dok? Sudah cukup dokter. Oke, jadi poinnya adalah anaknya ada tangkai di reparasi. Siapa ya? Tadi mama di sini siapa nih? Mama Hani dok. Adakah Mama Hani di sini? Mama Hani ada? Nggak usah on cam, buka mic-nya ada mah. Biar bisa langsung cerita nih. Biar saya langsung. Mama Hani bisa buka ininya? Nggak bisa juga. Oke, udah. Jadi saya gampangnya gini. Tangkai itu biasanya menjadi salah satu penyebab ya, menjadi penyebab anak bermasalah lah ya gitu. Jadi bisa menjadi terapi yang dilakukan. Tapi saat ini sepengetahuan saya tongue time sudah tidak direkomendasikan untuk dilakukan insisi gitu ya. Tapi kalau misalnya mama saya nggak tahu nih anaknya memang ada kewajiban, kalau ada kewajiban ya sudah nggak apa-apa dikerjakan. Nah kemudian bagaimana dengan efeknya? Sebetulnya efeknya pasti kalau tangkai itu kan akan nyeri dan lain sebagainya. Tapi kalau udah lama ya udahlah ya, pasti udah hilang gitu ya. Namanya luka juga udah pasti sembuh. Kemudian pemberian susu tinggi kalori. Susu tinggi kalori sebetulnya tidak dapat menyebabkan efek yang spontan. Contoh, langsung anemia dan lain sebagainya. Beda sama refeeding syndrome. Kalau refeeding syndrome ya betul bisa menyebabkan anak gizi buruk diberikan makanan bisa refeeding syndrome, tapi bukan anemia, tapi dia hipokalemia, hipofosfatemia, dan bisa meninggal cepat. Kalau dia gizi buruk, kita nggak bicara gizi buruk, tapi mama menanyakan terkait dengan susu tinggi kalori. Terkait dengan anemia, bukan menyebabkan anemia. Justru susu tinggi kalori menyebabkan anemia. Kalau berarti masih anemia, tata laksana anemianya masih belum tepat atau masih kurang dosis. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tadi apa? Hmm, oh ya, saya mau ngomong. Anemia itu terjadi normal pada seluruh anak, terutama anak-anak yang dengan ASI.
Bukan berarti ASI tidak baik. Memang sudah wajib diberikan rekomendasi pemberian zat besi sejak umur 6 bulan dan vitamin D sejak lahir. Itu menurut AAP dan juga guideline yang kita pakai sekarang. Artinya memang anak itu memang pasti akan anemia, apalagi ibunya anemia. Ibunya normal aja, usia 6 bulan pasti anemia karena harus dikasih zat besi. Seperti itu. Mungkin ada yang belum terjawab lagi, dok. Siapa tadi? Anita, Belum, pertanyaannya. Dok. Udah ya, Maya. Semoga bisa menjawab ya. Saya lanjut ya, Dok. Dari Oke. Moms. Dok, kalau anaknya terlalu tinggi, misal usia 1 tahun, TB-nya 79 cm, apakah berbahaya juga, Dok? Dan izin, Dok, nama aplikasi untuk pengukuran TB anak itu apa ya, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk tinggi yang berlebih, kita harus evaluasi. Jadi, batas 2 dan juga minus 2 adalah batas batas minimal mama merasa aman. Jadi kalau udah di atas itu udah harus nggak aman nih. Nah, itu harus dikonsultasikan. Banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena ketingginya berlebih. Atau memang faktor genetik itu mempengaruhi. Atau nutrisinya memang bagus sekali. Karena anak di bawah 2 tahun itu udah nggak usah hormon. Karena saya banyak banget pasien di RSUD aja yang nanya, dok nanti hormonnya gimana? 2 tahun itu nggak usah mikir hormon, ntar aja hormon. Itu nutrisi pengaruhnya. Nanti hormon itu baru setelah itu, ya. Ya hormon ada pengaruhnya, tapi nggak absolut dari hormon gitu ya. Jadi nutrisi yang banyaknya. Oke? Ya, silakan. Baik, lanjut dari Momstri Ayu. Dok, tadi gagal tumbuh taunya minimal 2 kali pengukuran, berat minimal 2 bulan pengukuran ya, Dok? Apakah benar, Dok? Ya, benar. 2 kali pengukuran. Atau tinggi badannya nggak naik adekuat. Itu bisa jadi stunting. Definisi stunting. Ya, lanjut. Kayaknya banyak ya. Mungkin tadi yang lebih aktif didahulukan dulu tuh. Tadi yang ngasih jempol, yang ngasih raise hand. Tadi tolong didahulukan aja pertanyaannya ya. Baik, saya lanjut, Dok. Untuk Mams Almira, maaf dok, izin bertanya dan maaf jika pertanyaan saya kurang berkenan. Saya sebagai ibu baru merasa dibuat bingung. Konsul ke dokter A, ini dokter B berbeda pandangan akan satu hal. Beliau semua saya hormati dan expert ya dok. Saya akan awam jadi bingung harus mengikuti yang mana. Mohon nasihatnya dok, bagaimana agar saya bisa bijak menanggapi itu. Contoh dalam pangsi, saya pernah pangsi tanpa garam dan gula. Belajar sebelum melahirkan, ternyata nggak apa-apa kasih garam dan gula. Saya pernah juga pangsi BLW, pams ke Jepang, tapi tetap BB-nya naik sedikit. Anak saya alhamdulillah naik terus BB-nya, tapi sedikit dok. Mohon pencerahannya ya dokter Bagus. Oke, jadi terkait dengan MPASI ya. MPASI tadi pertanyaannya ngasih garam tadi. Atau ada mamanya di sini mungkin bisa langsung cerita. Siapa tadi nama mamanya bisa open mic, mah? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Mama Almira. Ya, Silakan. ya Gimana? izin dok. Ya Mhm. izin dok. Saya lebih bertanya bagaimana gitu ya dok. Saya untuk bisa lebih bijak gitu. Kadang saya kan pernah mengikuti salah satu dokter tuh kan ya di Instagram tentang gak boleh ngasih garam dan gula karena kan anak tuh lagi eksplorasi belajar eh tentang rasa. Nah, saya ikuti dok sampai akhirnya konsultasi sama dokter nggak apa-apa kok ngasih garam yang seperti tadi dokter jelaskan. Lalu saya pun pernah dapat isme nggak apa-apa kok kena apa makan fortifikasi. Bagaimana dengan ibu yang bekerja? Lalu saya pernah tuh dok lama lumayan makan pakai fortifikasi ya dok ya. Saya udah pernah konsultasi juga sama dokter dan terakhir tuh dokter tuh ngasih susu apa dok tinggi kalori ya dok ya. Nah saya udah coba pakai coklat bubuk ya sesuai dengan saran dokter dan ternyata anaknya tuh masih mau
nggak mau gitu dok, disembur disembur gitu minumnya. Saya jadi bingung juga dengan perbedaan banyak expert dalam disiplin ilmunya gitu ya dok ya. Saya jadinya tuh harus ikut yang mana gitu dok. Sementara sebenarnya saya tuh manut ya sama dokter. Saya memberikan garam, gula, terus susu formulanya yang tinggi kalori itu. Tapi kadang tuh muncul ngapain buru-buru ngasih sufor katanya. Anak tuh sebetulnya masih nggak apa-apa pakai ASI gitu. Jadinya teh ini teh saya sebagai ibu baru gitu dok. Saya harus ngikutin yang mana sih gitu. Sedangkan Ya, ya, beliau ya. semua itu expert gitu dok. Saya pengen nasihat dari dokter aja biar saya tuh lebih kukuh gitu dok. Makasih dok. Ya, ya, Hmm. nggak apa-apa. Oke. Udah pernah konsul saya di mana ya? Saya lupa bahkan. Di Purwakarta dok, saya mamanya Hafsoh. Oh, mamanya Hafso. Oke, kemarin. Iya. Oke, jadi gini, sebenarnya tuh gini ya. Kalau secara keilmuan, kita bahas keilmuan dulu. Nggak ada, jujur, saya nggak ada ilmu kayak gini. Oh, anak tuh harus begini, anak tuh harus begitu, anak tuh harus panduannya ya beda. Jadi kita tuh kalau di kedokteran, di spesialis, kita tuh lebih kayak, oh anak tuh umur 6 bulan butuh kalorinya sekian. Dia untuk naik berat badan butuh kalori sekian 120 dengan makanannya harus ASI, harus MPASI. Cuman gitu doang mah. Kebayang ya. Jadi Iya dok. kan diajarin cara basic-basic masak. Jadi kalau misalnya masak sayur sop, nanti sop itu isinya wortel, kubis, kentang gitu. Nanti kentangnya dipotong gini gitu, gini gitu gitu. Nah, dalam perjalanannya setelah lulus, ini akan banyak sekali pengalaman gitu. Ini yang membuat masing-masing dokter punya pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Ini dulu nih alasannya kenapa sih dokter itu banyak? Karena ya tadi kita tuh nggak ada kayak oh harusnya begini begini begitu gitu. Nah, menurut rekomendasi kita bahas dulu nih rekomendasi. Menurut rekomendasi EAP guideline CDC itu tidak boleh memberikan makanan manis atau gula added sugar sampai umur 2 tahun ya. Itu dari CDC, AAP, WHO semua nggak boleh ditambahin gula ya. Kemudian untuk garam masih boleh diberikan hanya berapa gram gitu ya. Oke. Untuk micin ini nggak ada panduannya. Tapi micin itu monosodium glutamat dan itu banyak ditemukan di makanan-makanan yang berprotein. Ya, jadi sebetulnya ini adalah formulasi saya. Jadi mungkin ada pasien yang dari RSUD nggak ya di sini? Ada nggak ya RSUD ikutan? Bisa angkat tangan nggak? RSUD Matraman. Mungkin ada. Kalau nggak ada ya udah ya. Nah, jadi sepengalaman saya di Matraman, sehingga saya bikin formulasi sendiri, saya bikin PR sendiri. PR-nya mungkin yang udah pernah tahu, lihat di TikTok saya, itu ada 4 tuh. Satu, makannya pakai jadwal, atau dokter-dokter spesialis biasanya ngomong feeding rules. Pokoknya 2 jam nggak boleh, 2 jam sebelum, 2 jam setelah. Banyak banget yang ngomong kayak gitu ya. 2 jam sebelum, 2 jam setelah gitu ya. Oke, kalau saya membahasakannya pokoknya 2 jam deh perutnya kosong gitu ya. Asal anaknya bukan small eater. Yang kedua adalah double protein atau double prohe yang sebenarnya mama udah pada tahu. Yang ketiga tambahin lemak. Dan yang keempat nggak boleh ngasih makanan apapun yang bermerek termasuk fortifikasi, UHT dan lain sebagainya. Nah, ini semua ada alasannya. Yang pertama, kita jadwal itu supaya bikin lapar sama kenyang, sinyal lapar sama kenyang. Kenapa demikian? Karena syaratnya makan itu memang anak harus lapar dan juga harus kenyang. Tadi mama kita udah belajar bareng kalau kita nggak akan makan kalau nggak lapar. Oke, syaratnya harus terpenuhi nih. Tapi ini adalah syarat yang paling susah sebenarnya. Kenapa? Karena teorinya doang tiap 2 jam. Tapi pada pelaksanaannya 2 jam itu nggak serta-merta nih 2 jam. Ya, ada yang anaknya kagak mau nih jam 6 nggak mau minum, harusnya nanti karena nggak mau minum susu nanti jam 7 dia minta makan, padahal makan lagi Hmm. harusnya jam 8 kayak gitu. Hal Hmm. sederhana ini aja, kalau mengikuti aturan yang saya sarankan, jam 7 itu apapun yang terjadi nggak boleh dikasih apapun, ya. Kenapa Hmm. tujuannya? Karena tujuannya
supaya anak lapar. Dah, targetnya itu aja. Kenapa sih harus dikerjain? Supaya anaknya pinter, nggak sakit-sakitan, dan juga nggak penyakitan. Nah, kalau misalnya masih mau anaknya masih kayak begini nanti tahun depannya atau berikutnya di masa depan 20 tahun, 30 tahun lagi maunya seperti ini, ya nggak masalah, dikasih aja makan. Kenapa sih kayak gitu? Supaya anaknya bisa tahu mana lapar, mana kenyang, dan sudah diajarkan konsekuensi. Kamu tadi sekarang minta makan karena tadi nggak habis susunya. Mama nggak bisa ngasih, soalnya nggak ada lagi. Atau apalah bahasanya, yang pasti nggak boleh ngasih, boleh minum air putih. Kalau dia lapar, ya cuman boleh makan di waktu nanti jam 8. Dah, selesai. Seperti itu saja. Dan kalau nggak dimakan, konfirmasi dulu ke anaknya. Ini bener nggak dimakan nih, ya? Mama buang loh, soalnya udah basi. Nanti nggak ada lagi makan 2 jam lagi. Nah, poin mengerjakan ini Mama harus tega. Nah, itu Ada baru tuh. ceritanya nggak tega. Kalau Oh ya. nggak tega, ya akan berantakan. Nggak usah dibahas yang lainnya. Gitu. Iya. Nah, poin kedua, double protein ya seperti biasa, double protein. Nasinya 50%, 30% lemak. Semua digoreng ya. Kalau anak stunting itu nggak ada caranya direbus-rebus. Yang kedua adalah di eh, apa namanya lemak. Nah, kemudian double lemak. Lemak itu cuma boleh 3. Kenapa saya boleh 3 ini? Karena ini yang MCT-nya tinggi. Jadi rantai triglyceride chain, artinya rantai sedang nih, rantai sedang trigliserida. Artinya lemak yang gampang diserap. Cuman boleh minyak kelapa. Kalau mau beli minyaknya Barco, tapi saya saran bikin sendiri. Yang kedua adalah margarin, yang ketiga adalah dari santan. Dah cuman boleh itu doang, ya. Yang keempat tidak boleh jajan sama sekali apapun yang bermerek, ya, termasuk UHT. Kenapa sih saya mengharamkan ini? Kalau secara panduan, bahkan guru saya saja Prof. Damayanti itu masih menyarankan UHT. Tapi berdasarkan pengalaman saya di lapangan, ketika saya membolehkan itu UHT, akan berantakan karena itu menjadi celah ibu-ibu untuk ngeles. Saya sekali praktek itu bisa 30, bisa 40, 60 saya maksimal. Kalau udah 60 tuh saya udah capek banget karena harus ngomong gini 60 kali saya nggak sanggup. Jadi maksimal saya 60 pasien di RSUD itu. Nah, apa tadi camilan yang UHT. bermerek itu sebetulnya ada yang bagus, tapi ada yang enggak. Kebanyakan tidak bagus. Daripada mamah mencari celah, sibuk mencari celah mana yang boleh, mana yang enggak, saya haramkan aja. Udah, nggak boleh. Haramkan versi saya ya. Artinya ini haramkan untuk anak stunting. Dia tidak bergizi. UHT itu boleh, tapi ada batasannya. Sehari 500. Tapi untuk pasien saya yang stunting tidak boleh mengkonsumsi UHT. UHT itu lebih tinggi 11 kali. Mungkin ada Mama Maika nih yang dari URSUD itu Levanko, mamanya Levanko kalau saya nggak salah. Dia masih ngasih UHT, saya nggak masalah karena mamanya pinter dan nurut gitu ya. Bagus. Jadi nggak apa-apa, saya masih kalah, masih kasih boleh. Tapi kalau misalnya saya lihat, mohon maaf ya, orang tuanya bingung, nanti ada masalah dan ini udah nggak boleh sama sekali. Soalnya nanti dipakai ngeles. Dok, maaf dok, kemarin anaknya nggak mau dok, gitu, nggak mau. Jadi saya kasih UHT. Sebenarnya UHT kenapa sih dikasih? Poin pertama adalah praktis. Tinggal colok, tinggal kasihin, beres. Tapi sebenarnya kepraktisan itu membawa sesat. Kenapa? Karena UHT itu susu sapi yang cuman di steril, habis disteril, dikasihin ke anaknya. Susu sapi itu namanya juga dari sapi, bagusnya buat sapi. Susu kambing bagusnya buat kambing. Susu monyet buat anak monyet. Susu kelinci buat anak kelinci. Artinya susu sapi bagusnya buat anak sapi. Nah, itu sudah dibuktikan. Susu sapi itu proteinnya 11 kali lebih tinggi daripada ASI. Loh dok, kalau 11 kali bagus dong. Iya bagus kalau bisa diserap. Contoh seperti ini ya. Mungkin mama di sini udah pada bosen dengar ini. Minyak sama air putih itu lebih kalorinya lebih tinggi mana sih? Pasti lebih tinggi air. Oke.
pasti lebih tinggi, minyak, sorry, lebih tinggi minyak. Sekarang saya berpikir gini, saya punya tanaman impor dari Jepang. Karena mahal dan juga saya sayang nyarinya susah, akhirnya saya berpikir, udah deh kita kasih yang kalorinya lebih tinggi. Sama-sama air, encer, kalorinya lebih tinggi. Akhirnya saya kasih buat nyiram. Seminggu kemudian ternyata mati. Nah, ini analoginya sama kalau kayak mama ngasih susu UHT ke anak. Kenapa? UHT itu bagus, proteinnya lebih tinggi. Tapi anak mama stunting. Kalau anaknya normal, nggak apa-apa dikasih. Tapi kalau stunting atau berat badannya nggak naik, jangan. Kenapa? Karena proteinnya memang lebih tinggi, tapi tidak bisa diserap. Percuma. Jadi kayak tanaman tadi dikasih minyak. Sama-sama air, kalorinya lebih tinggi, tapi nggak bisa diserap. Jadi cuman lewat doang. Yang ada tanamannya malah mati. Oke? Mungkin itu ya perjawaban saya buat Mama Almira. Kemudian saya tidak melarang di Indonesia ini banyak sekali dokter spesialis anak dengan pendekatan dan caranya masing-masing. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin anak Indonesia sehat. Tapi saya titip juga sekarang banyak sekali jualan-jualan terselubung. Jadi tolong dilihat dulu profilnya dia jualan nggak sih? Jangan-jangan jualan. Jadi bukan murni ilmu. Saya tidak merujuk atau tidak mengacu pada satu orang, dua orang, tiga orang. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi tolong berpikirlah dengan cermat. Karena anak berat badannya bagus, anak pintar, bukan dipunyai oleh ibu-ibu atau mama-mama, papa-papa yang duitnya banyak. Kalau semua diukur dengan duit, anaknya presiden pasti lebih pintar daripada anaknya petani. Anaknya konglomerat pasti lebih jenius daripada anaknya nelayan. Tapi lihat di Indonesia, banyak sekali yang cari beasiswa, anaknya nelayan, anaknya petani, anaknya kuli. Kenapa? Karena dia mendapatkan nutrisi dan stimulasi yang baik, bukan mendapatkan makanan yang bermerek dan juga mahal dan bergengsi. Jadi tolong, ini bukan paksaan, ini suatu info, silahkan dipikirkan, dicermati, diambil yang baik, dilaksanakan, dibuang yang buruk. Harapan saya sih semuanya bisa optimal, tumbuh kembang optimal ya. Siap dengan siapapun mama berkonsultasi, saya sangat terbuka gitu ya. Tapi prinsipnya tadi kalau saya tergelitik sih sebenarnya, udah dikasih susu, udah dikasih ini, anaknya nggak mau. Saya curiganya ya, mohon maaf nih. Saya curiganya jam makannya nggak tepat waktu dan tidak disiplin. Di antara belum 2 jam udah dikasih. Anaknya ngerueng, ngamuk, minta ini, dikasih. Karena semua pasien-pasien saya di RSUD itu 1-2 bulan itu pada malu. Malu kenapa? Pengen berhenti aja dok. Kenapa? Anaknya nangis sampai RT-nya datang, RW-nya datang, tetangga datang, dikirain KDRT. Ya, jadi tinggal gini aja, mau pilih nggak tega sekarang atau nggak tega nanti. Kalau nggak tega sekarang, berarti siap nanti dengan anaknya, mohon maaf. Ya mungkin anaknya bisa jadi guru, dosen, tapi mungkin harusnya bisa jadi profesor gitu ya. Ya saya ingin semua yang terbaik gitu ya. Jadi kalau nggak tega sekarang, pasien saya di RSUD semuanya naik, Mah. Alhamdulillah. Yang nggak naik cuma sakit. Kenapa? Karena ketika tidak bisa bekerja sama dengan saya, tidak bisa mengerjakan apa yang saya minta, ya mohon maaf. Stunting ini adalah pola asuh, pola makan yang dikerjakan oleh orang tua di rumah. Saya hanya memberikan insight dan arahan secara praktisi. Semua yang saya bikin itu sudah saya coba dahulu, jadi nggak mengada-ngada yang semua saya kerjakan itu. Insya Allah kalau dikerjakan hasilnya akan baik gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Lanjut, mungkin berapa pertanyaan lagi ya? Ini udah jam 11 bentar lagi. Tapi karena saya telat mungkin sampai 11.15 aja kali ya, atau 11.20. Silakan. Baik dok, untuk pertanyaan terakhir ya dok ya, dari Mam Salin. Dok, apakah anak lahir kurang bulan
36 minggu juga termasuk resiko stunting karena pernah baca kalau untuk standar BB, TB, status gizi pun berbeda dengan anak lahir cukup bulan, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin jangan pertanyaan satu ya. Ini masih kita lihat waktunya aja 11.15. Kalau udah 11.15 ya kita akhiri. Kasihan yang belum terjawab dan udah ikut dari awal dan nggak telat juga. Kasihan ya. Jadi untuk bayi kurang dari 36 minggu itu termasuk bayi prematur. Bayi prematur termasuk high risk baby. Memang resiko tinggi untuk BBL, untuk stunting. Nah, implikasinya apa? Dampaknya. Jadi dampak kenaikan berat badannya harus lebih tinggi lagi. Kita pakai cut off yang paling tinggi yaitu 900. Jadi sebulan harus naik 900 sampai umur 3 bulan. Jadi 900, 900, 900. Seperti itu. Ya, kita lihat evaluasi. Kalau nggak naik berarti kita harus ada tempatnya kita berikan susu yang tinggi kalori, bisa HMF, human milk, apa namanya, fortification, dan lain-lain gitu. Ya, oke kita lanjut. Lanjut, Dok. Untuk Moms Fadila, usia anak saya 6 bulan. Memang dari lahir anak saya sudah tidak ASI eksklusif. Pertanyaan saya, Dok, apakah boleh mengurangi jatah sufor? Misal di kotak panduan untuk usia 6 bulan 150 sampai 160 mili. Tapi karena anak saya juga DBF, jadi saya beri hanya 120 mili. Apakah boleh, Dok, seperti itu? Berharap agar anak saya lebih banyak mengkonsumsi ASI daripada super, Dok. Tapi setelah sebulan saya melakukan itu berat badannya tidak naik sampai 500 gram per bulan, Dok. Oke, adakah Mama Fadilanya di sini bisa open mic? Iya, Dok. Oke, ini saya coba jawab ya. Jadi gini, kebanyakan dari mama-mama yang merasa guilty feeling ya, merasa bersalah kayak anak gue nih, kayak nggak sampai ASI eksklusif, terus sekarang saya mau mau memperbaikinya gitu ya, penebusan dosa dengan memberikan ASI eksklusif lebih banyak, ASI lebih banyak. Nah, ini sebetulnya gini, Ma. Ini seperti kasus pasien saya kemarin persis sekali ya. Jadi mamanya pengen ngasih ASI lagi. Nah, saya bilang ini sudah tidak ada tempatnya ASI pada 6 bulan ini. Maksudnya diperbanyak ASI. Loh kok gitu? Dok kan lebih bagus. Bukan nggak ada tempatnya, bukan nggak boleh dikasih. Tapi nggak ada tempatnya mau pusing dengan pemberian susu. Mau susu formula, mau susu ASI, tidak ada tempatnya. Kenapa? Karena anak sudah 6 bulan. Yang Mama pikirkan sekarang adalah bagaimana memberikan MPASI terbaik. Terbaik dari segi nutrisi, kebersihan, jenis makanan yang bisa diberikan. Dah, itu. Jadi fokusnya itu. ASI atau susu formula akan sedikit-sedikit dikurangi hingga nanti akhirnya sudah tidak menggunakan lagi. Jadi, fokus Mama nanti akan berubah. Kalau 6 bulan ini Mama fokus akan memberikan ASI, itu mohon maaf nih, salah kaprah, jadi puter balik. Harusnya kita udah maju nih, nyampe nih, ternyata puter balik, jadi nggak nyampe-nyampe. Bukan berarti tidak boleh. Sekarang, kalau mau diberikan ASI ataupun susu DBF, boleh, tapi kita lihat kenaikan berat badannya. Dan jangan pusing, ketika berat badannya tidak naik, yang harus dievaluasi pertama kali adalah MPASI-nya, bukan ASI-nya. Saya bahkan menyarankan ya udah stop aja susu formulanya mau DBF DBF aja sama MPASI. MPASI usia 6 bulan itu target kenaikannya 450 gram per hari ya. Kalau 450 gram tercapai ya udah nggak usah pusing DBF-nya kurang lah apalah. Sekarang MPASI-nya yang diperbaiki supaya berat badannya naik. Jadi bukan susu apa yang terbaik atau ASI-nya balik lagi DBF diperbanyak, bukan itu, tapi MPASI-nya yang diperbanyak. Oke? Ya. Menjawab? Baik, Terima kasih, Dok. Ya. Oke, oke. baik dokter, ini untuk pertanyaan terakhir ya dok dari chat obrolan. Eh, Dok, kalau anak setiap bulan pasti batuk pilek, itu ada resiko stunting kah? Sekarang umurnya 1 tahun 1 bulan, BB-nya 7,5 kilogram. Sudah menggunakan sufor tinggi, kalori, dan makanan pun banyak dok, tapi BB naiknya seret dok. Oke, jadi ini mama siapa namanya? Mama admin.
Dok, anak setiap bulan pasti Bapi ada risiko stunting nggak? 1 tahun, 1 bulan. Ada nggak mamanya di sini? Buka open mic bisa? Ada dok. Oke, Ma lokasinya di mana? Eh, di Bekasi. Bekasi. Oke, salam kenal ya. Ini mohon maaf nih ya, kalau untuk berat badan minimal anak perempuan itu di 9,5 kilo, mah. Artinya berat badannya kurang nih. Nah, nanti kita harus perlakukan evaluasi. Pertama dari asupannya. Apakah asupannya cukup? Kalau tidak ada asupan nggak cukup, jangan-jangan anaknya sakit. Baru kita evaluasi. Kalau saya biasanya pendekatannya, kita benerin dulu makannya 1 bulan dengan cara saya nih. Ya, dengan cara kita. Tek, 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 tek. Kalau udah ternyata naik nih sesuai target 300 gram 1 bulan. Berarti tidak usah berpikir dulu itu penyakit. Seperti batuk, pasti ini mama arahnya apakah nanti anaknya TBC apa enggak. Saya jarang sekali memeriksakan darah ataupun ronsen kalau tidak diperlukan sama sekali. Nah, mama udah bilang menggunakan susu tinggi kalori. Gini ya, mama-mama yang di sini semua, penggunaan susu tinggi kalori itu tidak menjamin anaknya berat badannya naik. Susu tinggi kalori hanya digunakan sebagai jembatan atau bridging atau bantuan untuk meningkatkan kalori. Tapi targetnya adalah makannya yang bagus, makannya yang optimal, supaya anaknya nanti bisa terlepas dari stunting dan tidak balik lagi. Kebanyakan orang tua yang mengandalkan hanya susu tinggi kalori, ketika susu tinggi kalorinya dicabut, itu akan balik lagi menjadi stunting. Karena mereka tidak memperbaiki pola hidup atau asuhannya, seperti itu. Ya, Mama admin bisa dipahami ya? Iya bisa dok. Oke ya, semoga bisa membantu. Ada lagi? Yang Bekasi coba bisa tangkat tangan nggak? Ada yang Bekasi mungkin? Berapa orang? Fadila satu, Tri satu, eh, Karina, Febri, oke, Tri, oke, Mama admin juga, oke. Terima kasih ya yang untuk daerah Bekasi. Ini kliniknya sudah buka sebetulnya ya, Tiny Steps klinik ini sudah buka, bisa konsultasi, nanti bisa hubungin langsung ke admin ini. Kita ada promo khusus untuk opening ini gitu ya. Jadi nanti kita juga ada ahli gizi di sini kelebihannya untuk konsultasi langsung gitu ya. Jadi saya secara pribadi tergelitik hatinya untuk buka klinik pendampingan makan-makan kayak gini. Jadi nanti aktual, jadi nggak mengada-ngada deh gitu kayak oh tinggi kalori berapa dan lain sebagainya nggak. Jadi nanti kita sama-sama menyelesaikan masalah gitu ya. Oke. Besok praktek nggak saya hari ini. Oh besok buka sih ternyata Sabtu Sabtu buka ya Kak Anita. Besok jadwal saya ya, saya lupa soalnya. Ya, buka dokter. Besok ada ya? Oke, dari jam 8 sampai jam 12 aja tapi jangan lama-lama ya. Oke, ada lagi mungkin? Ini ada nih, maaf, mau tanya apakah wajib memberikan sufor ketika BB anak kurang dan harus disapi dini full ASI. Gini, Muhammad Devanka ini Bapak ya pasti ya. Pak, nanti kita harus evaluasi dulu 7,9 tuh usianya berapa? Kalau usianya 7 bulan 7,9 ya bagus. Kalau 1 tahun ya kurang. Harus disapi dini, ya betul. Tapi nanti deh caranya. Jadi jangan disapi terus berantakan. Jangan konsultasi ini wajib konsultasi. Karena kita sebagai dokter spesialis anak itu haram hukumnya stop ASI. Tapi ada waktu-waktu khusus kita bisa menstop ASI. Oke, ya. Mama Febri, oke sampai ketemu ya lagi besok. Insya Allah. Berarti besok Mama perdana, pasien saya perdana kayaknya ya di sini. Siva, saya di Jakarta Timur, di RSUD Matraman, pakai BPJS aja ke sana, di Purwakarta, sama di Bekasi di sini, dekat Sumarekon ya. Oke, semoga membantu ya. Kalau dia mau lihat TikTok saya tuh bisa tuh ya, dokter anak BBS, TikTok dan Instagram sama. Nggak jualan itu ya, no jualan-jualan. Silahkan. Ya, baik.
Terima kasih Dokter Bagus telah mengisi kegiatan seminar pada hari ini, pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dokter kami yang hebat, yaitu Dokter Bagus, dan juga kepada peserta webinar yang bisa saya rasakan semangatnya untuk menghadiri kegiatan seminar hari ini. Saya Anita sebagai moderator acara, izin undur diri dan saya minta maaf sebesar-besarnya apabila dalam saya bertugas masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih juga dokter. Waalaikumsalam.